Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mirza Abdillah, NPM 2351103 dari kelas 6F pemrograman mobile. Di sini saya akan eh, mempelajari cara menerapkan Global State Management. Di sini langsung saja dalam dunia pengembangan perangkat lunak yang dinamis, terutama di era website dan aplikasi yang semakin kompleks, ada satu konsep yang menjadi tulang punggung dari interaktivitas dan logika bisnis. State management adalah kunci dari semuanya. Pernahkah Anda menggunakan aplikasi e-commerce menambahkan barang ke keranjang dan memilih dan melihat jumlahnya bertambah secara ajaib? Atau mungkin mengisi form multi langkah yang setelah mengenai setiap detail yang Anda input, jebak sama keajaiban UI UX tersebut? Terdapat sebuah mekanisme yang bekerja keras untuk memastikan setiap perubahan data tercatat, tersinkronisasi, dan ditampilkan dengan benar. Mekanisme itu adalah state management. Bagi banyak programmer pemula, konsep ini menjadi sebuah misteri yang sering dianggap rumit. Eh, Namun pemahaman mendalam tentangnya justru adalah pembeda antara developer yang hanya bisa menulis kode dan developer yang bisa membangun aplikasi yang scalable, mudah dipelihara, dan bebas dari bug yang menjengkelkan. Artikel ini akan membedah tuntas segala hal tentang state management, dari pengertian paling mendasar harga hingga implementasi teknisnya, yang dirangkum secara elaboratif untuk membantu karir pemrograman Anda ke level yang lebih tinggi. Ntar, sebelum kita menyelami lebih dalam tentang manajemen state, mari kita mulai dengan pertanyaan paling fundamental, apa itu state? Dalam konteks pemrograman state merujuk pada representasi data dalam suatu aplikasi pada suatu waktu tertentu. Bayangkan state ini sebagai memori dari sebuah aplikasi. Contoh sederhana, pada sebuah buah lampu, state-nya adalah on atau off. Pada aplikasi counter, state-nya adalah angka yang sedang ditampilkan. Pada form login, state-nya adalah string yang telah diketikkan pengguna kolom username dan password. Pada aplikasi e-commerce, state-nya mencakup daftar produk, item di keranjang belanja, data profil pengguna, dan status apakah sedang loading atau tidak. Apa itu state management? Jika state adalah datanya, maka state management adalah praktik, strategi, dan pola untuk mengolah bagaimana state tersebut diciptakan, diperbarui, dibagikan, dan dihancurkan di seluruh komponen aplikasi. Ini adalah disiplin dalam mengontrol aliran data. State management memproses menjaga pemahaman terhadap input dari sebuah aplikasi di berbagai alur data yang saling berkaitan dan membentuk satu transaksi bisnis lengkap atau sesi agar kita bisa tahu kondisi aplikasi pada waktu tertentu. Dalam ilmu komputer, input adalah informasi yang dimasukkan oleh pengguna ke dalam program, dan state merujuk pada kondisi aplikasi berdasarkan input yang tersimpan, biasanya dalam bentuk variabel atau konstanta. Secara praktis, state dari sebuah aplikasi dipresentasikan oleh data yang dikirim ke dan dihasilkan oleh aplikasi itu sendiri. Cara ini untuk mengurus data penting agar tidak tercecer bertabrakan atau menimbulkan kebingungan dalam aplikasi. Agar lebih mudah dipahami, mari kita gunakan analogi seorang pelayan di restoran. State awal, pelayan membawa buku pesanan sate yang kosong. Yang kedua, state user action, pelanggan memesan steak dan kopi. Ini adalah action yang memicu perubahan state. Updating state, pelayanan mencatat pesanan tersebut di bukunya. Buku pesanan yang awalnya kosong kini berisi data. Ini adalah pembaruan state. Sharing state, pelayanan kemudian membawa buku pesanan ini ke dapur agar koki bisa mulai memasak. Tersebut dibagikan. Nah, note 5, not hard users action, pelanggan pelanggan membatalkan pesanan kopi. 6, updating state again, pelayanan mencari kopi dari buku pesanannya, state diperbarui lagi. Konsistensi, jika pelayan lupa mencoret kopi, akan menjadi inkonsistensi state. Koki akan membuat kopi yang tidak diinginkan pelanggan. Ini sama dengan bug dalam aplikasi. Terus ini bagaimana cara kerja state management setelah memahami apa itu state management, sekarang saatnya membongkar bagaimana ya bekerja. Prinsip dasar cara bekerja state management adalah langkah membuat kondisi aplikasi
terlihat dalam bentuk struktur data yang membuat developer kerja dengan aplikasinya. Library manajemen menyediakan alat bagi developer untuk membuat dan mengubah struktur data ini ketika ada aksi baru yang terjadi. Siklus state yang khas state initialization ini state diciptakan dengan nilai awal, misalnya state user profile dan diinisialisasi sebagai gaya objek kosong atau state is loading di set sebagai false. Rendering UI aplikasi rendering di render berdasarkan state saat ini. Contoh jika is loading adalah false, tombol submit ditampilkan. Jika tool yang ditampilkan adalah spinner loading, event, action, peristiwa aksi, terjadi sebuah peristiwa. Ini biasanya dipicu oleh penggunanya, misalnya mengeklik tombol. Tapi bisa juga dari sumber lain seperti menerima data dari server. Yang keempat, state update berdasarkan aksi yang terjadi, state aplikasi perbarui misalnya klik tombol submit akan mengubah state is loading dari false menjadi true. Proses ini yang seringkali melibatkan fungsi murni yang disebut reducer yang menerima state lama dan sebuah aksi lalu mengembalikan state baru. Rendering render ulang. Setelah state diperbarui, sistem state manager memberitahu komponen-komponen terkait bahwa state yang mereka dengarkan telah berubah. Komponen ini kemudian melakukan render ulang dengan state yang baru. Kembali ke contoh, karena is loading sekarang true, spinner loading akan ditampilkan menggantikan tombol submit. Dua model utama state management. Yang pertama, state management di sisi front end, client side. Contoh state front end yaitu UI state, status forms, elemen mana yang sedang aktif, focus set, eh, tema, lag, atau dark mode. Client state, data yang sudah di fetch dari server dan di test di client. Untuk menggunakan yang belum di submit. Kompleksitas di front end muncul karena aplikasi yang jarang dibangun dari banyak komponen yang sangat terkait. Ini yang kedua, state management di sisi back end, server side. Di sisi back end, sebuah komponen aplikasi menggunakan struktur data eksternal atau database untuk mencatat state terakhir setelah aktivitas diproses. Contoh state backend yaitu session state, data keranjang belanja pengguna yang disimpan sementara di server. Application state, konfigurasi global aplikasi, koneksi database pool, database state, data persisten seperti informasi produk, data pengguna, dan riwayat transaksi. Terus ini jenis-jenis state dalam aplikasi, local state, state dari komponen, lokal seperti modul individual yang tidak bisa diakses atau dimodifikasi oleh komponen lain. Ini adalah state yang paling sederhana, orang lingkup yang terbatas hanya pada satu komponen. Terus yang kedua ini intermodul komponen state, state antar komponen. State antar komponen ini induk dan anak ketika data dikirimkan di antaranya. Di sini satu state dari sebuah modul bisa mempengaruhi state modul lain. Jenis state ini muncul ketika komunikasi diperlukan secara antara komponen induk, parent, dan komponen anak. Biasanya state dipegang oleh komponen induk. Oke. Yang ketiga, global state. State global ini dari seluruh aplikasi yang bisa memberikan gambaran menyeluruh tentang interaksi aplikasi tersebut dengan pengguna dan aplikasi enterprise lainnya. State autentikasi pengguna. Terus state tema aplikasi, state keranjang aplikasi belanja di e-commerce, data preferensi pengguna yang dibaca di berbagai halaman. Jenis lain server state dan URL state. Server state data yang berasal dari backend. Terus URL state yang tersimpan di URL seperti parameter query atau dynamic segment. State ini penting untuk bisa diberikan variable dan untuk navigasi dalam aplikasi. Apa itu library state management? Itu tumbuh dari sekitar beberapa komponen menjadi sebuah code base yang besar. Mengolah state utama state global dengan kode vanilla akan menjadi mimpi buruk. Terus ini mengenal library state manajemen. Implementasi manajemen state biasanya memanfaatkan alat bantu dari library manajemen state. Oke, beberapa library state manajemen populer untuk front end. Redux, library yang paling terkenal dan banyak digunakan. Redux menganut arsitektur Flux dengan ketat. Ia memiliki sebuah fitur tunggal yang menjadi sumber kebenaran state global. Untuk mengubah state, developer harus dispatch atau sebuah action objek yang menjelaskan apa yang terjadi. Uzstan merupakan jawaban atau kompleksitas Redux atau state management merupakan sesuatu yang seharusnya sederhana dan itulah yang ditawarkan oleh Uzstan. Yang ketiga, Recoil dikembangkan oleh Meta Facebook. Recoil memperkenalkan konsep item dan select stores. Item adalah unit state yang dapat di-subscribe oleh komponen manapun. Yang keempat, Jutai. Terinspirasi oleh Recoil, Jutai juga menggunakan konsep item yang primitif. Yang kelima, MapX mengadopsi paradigma yang berbeda dari Redux. Yang keenam, konteks AP plus use reducer.
Ini adalah solusi bawaan dari Rex Konteks, tapi memungkinkan kita untuk membagikan data tanpa harus mengoper prop secara manual. Keuntungan menerapkan style manajemen yang baik. Manajemen itu penting banget dalam mengatur aplikasi bisnis inti dan code. Tanpa manajemen state, aplikasi aktivitas bisnis menjadi sederhana seperti pembelian atau permintaan informasi harus dilakukan sebagai satu pertukaran permintaan dan respon saja. Yang pertama, stabilitas dan keandalan aplikasi. Data penting yang dibagikan antar modus atau secara global bisa dipertahankan secara konsisten, mengurangi error atau konflik data. Yang kedua, peningkatan performa aplikasi. Fitur seperti data caching bisa didukung, mungkin komponen berbagi data dan mengurangi waktu dengan ulang dan pengambilan data dari storage. Yang ketiga, debugging aplikasi jadi lebih mudah. Manajemen stack kasih jalur data yang jelas dan selalu prediksi, sehingga mempermudah troubleshooting dan debugging. Yang keempat, desain aplikasi yang lebih baik. Developer bisa merancang aplikasi dengan lebih baik karena manajemen stack membantu menjelaskan isu komunikasi antara komponen yang mungkin nggak punya cara interaksi yang langsung jelas. Yang kelima, skalabilitas dan pemeliharaan yang lebih baik. Aplikasi dengan state manajemen yang baik jauh lebih mudah untuk dikembangkan. Hmm, Tantangan umum dalam state manajemen dan cara mengatasinya. Over engineering. Menggunakan Redux untuk aplikasi tools list sederhana. Solusinya mulailah dengan state lokal, gunakan konteks IP atau library minimal seperti sustain ketika state lokal dibutuhkan. Oke. Ini prop drilling, mengoper prop terlalu dalam, harus dioper melalui puluhan komponen sebenarnya dibutuhkannya, hanya untuk sampai komponen jauh. Terus solusi, gunakan konteks API atau library state management global. Komponen yang membutuhkan state dapat mengaksesnya langsung di restore. State duplication menyimpan data yang sama di beberapa tempat yang berpotensi menyebabkan inkonsistensi. Solusi selalu usahakan single source of truth. Simpan data di satu tempat dan biarkan komponen lain merujuk ke sana. Serialisasi state. Bagaimana cara mempertahankan state ketika browser di-refresh? Solusi, gunakan library seperti Radix Persist atau Malus Code untuk menyimpan state ke local storage session storage dan membuatnya kembali saat aplikasi dimulai. Oke, nah, sepertinya itu saja dari pelajarinya. Di sini apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.